Halo sahabat pebisnis yang saya sayangi dan saya banggakan ya. Akhirnya sampai juga kita di bagian yang ketiga dari Super Sales Mastery ya, dimana kita sudah belajar tahapan yang pertama bahwa menjual itu mudah, yang kedua ciptakan value, kembangkan produk. Maka kita sampai bagian yang ketiga. Apa itu yang ketiga? Yang ketiga adalah tentukan why sebelum what. Ya, why ini apa, teman-teman? Why ini adalah alasan, ya, alasan terbesar kenapa customer Anda perlu membeli produk atau jasa dari Anda. Nah, teman-teman, sahabat semuanya, saya sudah memberikan 5 hal yang akan saya sampaikan sekarang berkaitan dengan why, alasan terbesar customer Anda membeli produk atau jasa Anda yang saya sebut dengan basic need ya, atau need behind need ya. Jadi ada 5 hal ya. Ini yang menjadi alasan kenapa customer membeli produk atau jasa dari Anda. Yang pertama, yaitu mereka ingin mendapatkan financial impact ya. Artinya mereka ingin mendapatkan keuntungan, mereka ingin mendapatkan dampak secara finansial. Apakah produk Anda bisa memberikan penghematan? Ataukah produk Anda bisa kemudian menambah dari sisi finansial? Ya, jadi prinsipnya adalah kalau salah satu alasan terbesar orang membeli produk atau jasa Anda adalah karena financial impact. Ya, lalu yang kedua, teman-teman, yang kedua adalah personal impact. Artinya apa? Apakah produk atau jasa Anda itu bisa memberikan personal impact? Artinya, kalau saya membeli produk atau jasa dari Anda, maka akan ada impact, dampak secara personal yang saya rasakan. Apakah saya merasa lebih nyaman? Apakah badan saya merasa lebih segar? Apakah kemudian saya lebih percaya diri? Apakah saya bisa tidur nyenyak dengan menggunakan produk atau jasa Anda? Itu yang saya sebut dengan personal impact. Jadi manfaat, dampak secara langsung yang bisa dirasakan oleh si customer Anda ya. Maka yang ketiga adalah improvement. Apakah produk atau jasa Anda bisa memberikan improvement, perbaikan ya, atau penyempurnaan dari apa yang sudah mereka miliki selama ini? Apakah berkaitan dengan tubuhnya, apakah berkaitan dengan bisnisnya, apakah berkaitan dengan bagaimana mereka melakukan travel dan sebagainya ya. Intinya adalah apakah produk atau jasa Anda bisa melakukan improvement ya, bisa memberikan dampak improvement, perbaikan ya, atau sesuatu yang memberikan dampak yang lebih baik ya dari apa yang dimiliki atau apa yang dijalani oleh customer Anda. Oke. Nah, lalu masuk kepada yang keempat. Yang keempat adalah performance ya. Apakah produk atau jasa Anda bisa meningkatkan performance, bisa meningkatkan kinerja daripada customer Anda ya. Misalkan kalau saya meminum produk nutrisi, maka itu kemudian performance saya lebih naik misalkan. Nah, itu namanya performance ya. Bapak Ibu, teman-teman semua, sahabat semua juga bisa menggunakan berkaitan dengan performance untuk konteks-konteks yang lain ya. Maka yang kelima adalah brand atau image ya. Alasan why customer Anda membeli produk atau jasa Anda, salah satunya adalah brand atau image. Bisa meningkatkan brand bagi perusahaannya dia, atau bisa meningkatkan image dari pribadinya dia. Misalkan seorang ibu, kemudian kalau dia memiliki sebuah tabungan yang bagus, misalkan kita menjual sebuah produk tabungan gitu ya, maka kalau dibeli oleh ibu, maka ini adalah ibu yang baik karena bisa meningkatkan citra diri ya, image sebagai seorang ibu yang baik ya. Kalau misalkan kita punya sebuah produk yang bisa meningkatkan kinerja daripada perusahaan kita, misalkan bisa meningkatkan image atau citra dari perusahaan kita, maka itu yang kita sebut dengan manfaat alasan terbesar yang kelima, yaitu brand atau image ya. Jadi kalau saya rangkumkan kembali sahabat-sahabat semua, jadi tentukan why sebelum what. Why ini adalah alasan. Apa alasan terbesar customer Anda membeli produk atau jasa Anda ya. Nah, apa itu? 5 alasan itu adalah: 1, apakah produk atau jasa Anda bisa memberikan manfaat secara finansial? Yang kedua, apakah produk atau jasa Anda bisa memberikan dampak secara personal? Yang ketiga, apakah produk atau jasa Anda bisa memberikan dampak atau manfaat
ya, secara perbaikan ya, improvement ya bagi pribadi maupun organisasi customer Anda. Kemudian yang keempat, apakah produk atau jasa Anda bisa meningkatkan performance ya, kinerja dari pribadi atau organisasi dari customer Anda. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu brand atau image. Apakah produk Anda atau jasa Anda bisa meningkatkan brand, image, citra diri ya dari pribadi maupun perusahaan, organisasi dari customer Anda ya. Nah, itu baru kita bicara tentang why. Jadi why adalah tentang alasan customer membeli produk atau jasa Anda. Nah, 5 tadi itu adalah menjadi alasan yang utama. Nah, sahabat semua, tidak harus 5-5-nya. Anda cukup punya 2, punya 3, punya 4, atau bahkan punya 5. Tetapi sangat kuat sekali. Sehingga customer Anda tanpa ragu dengan secara sukarela membeli produk atau jasa dari Anda. Nah, itu baru why. Tentukan why sebelum what. Lalu, sahabat semuanya, kita baru bicara what. Kalau kita bicara tentang produk apa yang bisa memberikan dampak secara finansial, maka itu yang kita sebut dengan what. Ya, jadi why itu adalah alasan customer Anda membeli dari produk Anda, maka what itu adalah produk Anda. Oke, jadi sering sekali kita menjual sebuah produk, itu kita menjual what. Saya jualan kamera, saya jualan pulpen, saya jualan baju, ya. Ingat, customer Anda tidak pernah membeli kamera, customer Anda tidak pernah membeli pulpen, customer Anda tidak pernah membeli baju. Dia membeli kamera karena apakah salah satu dari 5 alasan itu? Apakah karena alasan finansial? Apakah karena alasan personal? Apakah karena alasan improvement ya, supaya fotonya bagus ya, atau kemudian alasan performance-nya supaya kinerjanya lebih baik lagi, atau bisa meningkatkan brand atau image ya. Jadi tentukan why, 5 alasan tadi, baru what. What adalah produk atau jasa kita, jasa Anda. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan mengenai bagian yang ketiga ini. Tentukan why sebelum what. Semoga bermanfaat ya, dan saya berharap teman-teman selalu sehat, selalu bahagia, dan selalu sejahtera. Salam pertumbuhan. Terima kasih. Anda punya produk bagus, Anda punya servis bagus, Anda punya operasional sangat bagus sekali, tapi nggak ada yang datang, nggak ada yang tanya, nggak ada yang telepon.